Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam SQL Server Database. Jadi dalam database administrasi dapat memberikan berbagai jenis hak akses untuk pengguna yang berbeda. Untuk level otoritas pengguna-penggunanya, di sini kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pelaku penjamin dan pemberi izin, dan juga ada principals. Nah, untuk pelaku penjamin dan pemberi izin, SQL Server menyediakan sekumpulan komponen, yaitu yang pertama ada principals atau pelaku atau yang mengakses. Yang kedua ada securables atau penjamin atau yang menyediakan akses. Dan yang ketiga ada permission atau pemberi izin atau yang mengatur aksesnya. Jadi di sini digunakan untuk pembagian keamanan pada level-level yang berbeda. Jadi setiap level yang berbeda itu sudah terjamin keamanannya. Lalu yang kedua, principals. Entity-entity logika lah yang paling dibutuhkan dalam mengakses sumber-sumber SQL Server. Entity tersebut adalah akun-akun komputer, login, dan juga ada user akun yang digunakan untuk mengakses data dalam database. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai level principals. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Windows, ada server, dan juga ada database. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Windows. Untuk level ini dan principals yang digunakan adalah akun-akun komputer yang digunakan untuk masuk ke komputer yang dimana di dalamnya telah terinstall SQL Server. Jadi setiap komputer yang akan digunakan ini sudah terjamin dan terinstall juga SQL Server-nya. Prinsipal yang ada di dalam Windows yaitu ada local user akun, domain user akun, dan juga Windows Group. Yang kedua ada server, yaitu akun-akun yang digunakan untuk masuk ke sebuah instansi SQL Server. Pada prinsipal ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada SQL Server Login, yaitu sekumpulan user yang diberi kepercayaan untuk disimpan dan diotentifikasikan oleh SQL Server saat sebuah user terkoneksi ke server database. Dan yang kedua ada SQL Server Role, yaitu sekumpulan login-login yang memiliki izin. Jadi pembedaannya itu hanyalah jadi bisa ada yang langsung kesimpan dan ada yang harus melalui izin dulu. Yang ketiga ada database, yaitu akun-akun yang digunakan untuk mengakses sebuah database dalam SQL Server. Prinsipal pada level database ini ada 3, yaitu ada database user, yaitu sebagai login akun yang memiliki izin untuk mengakses sebuah database. Yang kedua ada database role atau sebuah kumpulan user database di mana mempunyai kesamaan kewenangan. Dan yang terakhir ada application role, yaitu sebuah peran yang digunakan untuk mengakses database sebagai pengguna aplikasi tertentu. Saya Safatul Afifah. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat server roles dengan menggunakan SQL Server GUI atau Graphical User Interface. Pertama kita disconnect dulu pada database, lalu connect kembali ke server dengan SQL Server Authentication. Pilih loginnya, lalu tuliskan passwordnya. Klik connect. Sekarang kita coba membuat database-nya pada login baru tadi. Nah, di sini terdapat pesan error karena login ini belum diberikan perizinan. Nah, kita disconnect lagi, connect kembali dengan menggunakan Windows Authentication.
kanan Properties pada login, lalu pilih Page Server Roles dan checklist pada sysadmin. Setelah itu, pilih User Mapping, lakukan checklist pada database user map, dan lakukan checklist pada DB owner, lalu klik OK. Nah, DB owner ini merupakan salah satu dari grup user atau roles yang memiliki hak untuk melakukan apa saja pada basis data tersebut. Oke, di video kali ini saya akan membuat cara membuat role menggunakan query. Yang pertama kita harus buat loginnya dulu. Create login, namanya misalkan kita with password, samaran, and misalnya lupa master terus di sini kita membuat X SP SPR all member. Ini tujuannya agar bisa dapat diakses. Bukan login, login. Misalnya sysadmin ini kita sama terus dulu sign author login ini sudah bisa dapat dibuka. Ternyata kita sudah ganti misalnya data dan kemudian menjadi data. Kita sudah dibuat. Kita akan disconnect dulu, kita connect lagi, kita tes data. Nah, sudah terbuat. Lalu kita query dulu untuk membuat role-nya, itu kita use dulu database-nya, yaitu
kita akan membuat role di database di toko. Kemudian security di sini. Untuk membuat ini kita ketikkan di role, misalnya asli dengan auto untuk security. Ya, ini untuk gimana penggunanya security. Coba kita refresh apakah asli. Oh, sebenarnya ini fungsinya kalau kita klik optimize, nah security ini sudah langsung ada di owner, atau langsung bisa membuatnya edit soalnya role palsu. Palsu sudah ada. Kalau kita fokus dia masih di untuk menghapusnya kita tinggal klik drop all sudah. Sekian video cara membuat role menggunakan query. Perkenalkan, nama saya Hendi Saputra, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari database schema. Database adalah penjelasan dari elemen, relasi-relasi antar tabel, dan logika model yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan data. Objek yang dibuat dalam skema dimiliki oleh pemilik skema. Kepemilikan objek yang mengandung skema dapat ditransfer ke prinsip tingkatan database apapun. Tetapi di sini skema owner, pemilik skema, selalu mempertahankan izin kontrol pada objek dalam skema. Pada saat membuat objek database, jika Anda menentukan domain fisikal kepala domain yang valid, user atau group sebagai pemilik objek, maka domain fisikal ditambahkan ke database sebagai skema. Di sini ada dua langkah cara membuat database schema. Yang pertama lewat SQL Server GUI, yang kedua menggunakan query. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Sarasabila. Saya akan membuat skema pada database toko. Yang pertama, klik toko, terus ke properties, lalu ke permissions, lalu di sini search tokonya, langsung browse. Di sini kita ganti ke public, lalu oke. Terus klik security pada toko, klik kanan, new. Di sini kita baru buat skema. Nama skemanya di sini tes skema. Di sini search, browse. Kita cari namanya DB owner. Oke. Lalu kita refresh. Kita expand security, lalu expand skema,
Dan di sini sudah terbuat skema tes skemanya. Lalu yang keempat adalah langkah-langkah untuk membuat database skema dengan menggunakan query. Kita akan membuat database skema pada database universitas. Pertama, pada universitas, klik properties, lalu permission, search, ini untuk mengubah roles-nya. Browse, lalu klik centang pada public, lalu klik OK. Oke. Lalu OK. Sekarang kita klik new query, lalu use universitas. Sekarang kita membuat skema baru, yaitu query-nya adalah create skema, misalnya new skema. Nah, ini skemanya setelah berhasil dibuat. Untuk melihat skema yang telah dibuat, yaitu di folder security, kemudian skema. Kita refresh dulu. Nah, kita expand kembali pada security, schemas. Nah, di sini sudah terbuat new skema.